فاطمة الزهراء ثم لحضرة الحسن البصري لحضرة أرجل البغضة لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلي لحضرة الشيخ مسمى المدني لحضرة مهاجر أحمد بن زيد لحضرة الفقيه المقدم محمد بن علي معلم لحضرة الشيخ عبد الرحمن سكر لحضرة الشيخ أبو بكر بن زيد لحضرة أبي عمر النواز لحضرة أبي عبد الله لحضرة الشيخ مدرسة البني لحضرة الشيخ كشف نور بن لحضرة الشيخ شرف عبد الله بن لحضرة الشيخ أبو محمد بن بدر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعمل لجميع الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمر خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسنة ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والقوى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة امتحان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Semoga daripada kitab An-Nawawir. Al-hikayatu ats-tsalitsatu wa sab'un, hikayat yang ke-73. Fi barakatil hirsi 'ala al-ahkam syar'iyyati, pada menerangkan berkahnya selalu menjalankan hukum syariat. Hukiya anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dihikayatkan daripada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atahu bi 'abdin qad sariqa wa qala lahu, datang kepada beliau serombongan orang bi'abdin, dengan membawa seorang budak. Qad sariqa adalah budak itu dia dinyatakan telah mencuri. Wa lahu, maka Sayyidina Ali bertanya. Mengapa beliau bertanya? Karena penasaran. Sarafta, ditanya Sayyidina Ali, apakah benar engkau telah mencuri? Qala na'am, berkata si budak itu, na'am, inggih pun. Fa'ada alaihi thalathan, maka Sayyidina Ali mengulanginya kembali pertanyaan itu, alaihi, atasnya si budak, thalathan, 3 kali. Wa huwa yaqulu, sedangkan dia berkata seperti itu juga, na'am, inggih pun. Fa'amara biqat'i yadihi, maka Sayyidina Ali memerintahkan biqat'i yadihi, dengan memotong tangannya. Jadi Sayyidina Ali memerintahkan kepada beberapa orang yang membawa dari seorang budak itu untuk memotong tangannya. Fa'akhadhaha, setelah dipotong tangannya, artinya bahasa kita dieksekusi, ya kan? Si budak itu kharaja, pergi dengan kesakitan tadi. Setelah dipotong tangan, keluar dari tempat itu, kesakitan tangan pasti tetap dipotong. Kalau di Arab itu kan, apabila sudah hukum Islam potong tangan, setelah itu disiram dengan minyak panas supaya api padinya langsung menutupi. Minyak panas sudah padi disiram dengan minyak panas supaya api darahnya menjojol pakai padi juga. Falaqiyahu Salman al-Farisi faqala lahu, maka menemui akan dia, karena keluar dari rumah, menemui akan dia oleh sahabat Salman al-Farisi. Di sahabat Salman al-Farisi ini salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari luar Makkah dan Madinah. Al-Farisi negeri Persia, sekarang Iran, dari namanya Persia. Faqala lahu, berkata
berkata sahabat Salman Al-Farisi, man qata'a yadaka, siapa yang telah memotong tanganmu? Faqala, dijawab oleh si budak, qata'aha, telah memotong akan dia, maksudnya tangan ulun ini, Aqaduddin, gelarnya. Yang memotong tangan ulun ini adalah orang yang bergelar penolong agama. Wa khatamur rasul, menantunya Rasulullah. Wa zawjul batuli, suaminya Al-Batul Siti Fatimah. Ini Siti Fatimah gelar beliau Al-Batul. Menurut riwayat Al-Batul ini, kenapa beliau diberi gelar Al-Batul? Karena menurut riwayat ada yang mengatakan Siti Fatimah itu tidak pernah haid. Tidak pernah haid. Wa ibnu ammu Rasul, dan anaknya pamannya Rasulullah, itu anak daripada Abu Thalib. Amirul Mukminin, seorang khalifah orang beriman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqala lahu qata'a yadaka wa thanna alaihi, dia telah memotong akan tanganmu, wa thanna alaihi, sedangkan engkau masih memujinya, memuji Sayyidina Ali. Kenapa memuji Sayyidina Ali? Karena si budak ini menyebut Sayyidina Ali penolong agama. Kemudian lagi menantu Rasulullah, suaminya Siti Fatimah, anak paman Nabi, seorang pemimpin orang beriman. Engkau memujinya apa sih? Faqala na'am, berkata si budak, na'am ini biyadin wahidatin, dengan satu tangan ulun ini yang hilang, najani min azabin alimin, telah menyelamatkan ulun dari siksa yang sangat pedih nanti di hari kiamat. Fa akhbara Salman Aliyan, mendengar ucapan si budak tersebut, maka mengkabarkan oleh sahabat Salman Al-Farisi akan Sayyidina Ali bidzalika, dengan sebutan si budak itu. Bada'a bil aswadi, maka memanggillah Sayyidina Ali dengan apa? Panggilan Al-Aswad, wahai orang yang hitam. Hitam apanya? Hitam perbuatannya, bukan hitam kulitnya. Fahawala ilaihi, maka hadirlah dia menghadap Sayyidina Ali. Fawada'a yadahu fi mahalliha wa ghattaha bi mindiri. Melihat Sayyidina Ali akan wajahnya si budak dan melihat tangannya yang putus itu, maka Sayyidina Ali mengikuti tangan si budak di hadapan orang yang hadir waktu itu. Kemudian tangan yang potong yang putus itu ada di sifat sidin, tangan yang putus oleh si budak ditatayakan sidin, didekatkan sidin dengan tangan yang putus, kemudian ditutup beliau dengan mintil dengan sapu tangan. Wa'ada Allah, dan Sayyidina Ali mendoakan pada Allah Ta'ala, fabari'at, kemudian tangannya bersambung kembali bi'idnillahi Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Karena sini malas-malas, padahal potong tangan, disambung sidik pulang, tutup sidik kanan, sapu tangan, berdoa kasih kepada Allah Ta'ala, sembuh. Dengan apa? Menjalankan hukum Allah. Kalau hukum di Arab itu tidak merasa kasihan, biasanya sudah putus. Kenapa? Karena menjalankan hukum syariat. Bedanya sudah hukum syariat itu jalan,
potong tangan di akhirat ada lagi kita aman. Kayak kita di negeri kita daerah Aceh sana, ya di sana itu berlaku hukum Islam itu sama seperti di Arab. Di akhirat ada lagi kita. Makon batinnya di dunia kita, makon pergi di akhirat kita. Pergi di dunia, batinnya kayak itu aja, tapi batinnya di akhirat kita lebih parah. Al-Hikayatul Rabi'atu wa Sab'un, hikayat yang ke-74. Biman 'allaqa amalahu billahi duna ghairihi. Pada seseorang yang menggantungkan angan-angannya, cita-citanya, keinginannya hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Hukiya annahu kana fi zamani Bani Israil ikhwanun mu'minun wa kafirun. Dihikayatkan sesungguhnya zaman dahulu pada Bani Israil akhawani, ada dua orang bersaudara. Mu'minun, satu orang saudaranya orang beriman, orang Islam. Wa kafirun, satu saudaranya lagi orang kafir. Wa kana sayyadaini bil bahri, adalah dua orang bersaudara ini pekerjaannya memancing ikan bil bahri, atau menjadi nelayan. Sayyadani menjadi nelayan bil bahri, di lautan. Fakana kafiru yasjudu lis-sanami, maka adalah sebelumnya orang yang saudara yang kafir ini sujud menyembah kepada berhala. Sebelum meletakkan jaringnya, jalannya, sujud kepada berhala. Thumma yatruhu syabakatahu, kemudian dia melempar akan jalannya, melempar jalan bil bahri, di lautan. Fatam talimu minas samaki, maka penuhlah jala itu dengan ikan. Karena hatta yadkhul alaihi ikhrajuha, sampai berat atasnya mengangkat dari jala itu karena banyak. Wa kana mu'minu yatruhu syabakatahu, Allah orang beriman saudaranya yang satunya lagi melemparkan makan jalanya, atau bahasa kitanya montak, fayaqa'u fiha sanaqatan wahidatan, maka yang kena cuma satu iwak saja, satu ikan saja. Yang saudara kafir tadi dapat iwak dalam jala, dalam lontar ini, badan angkat. Wahwa walhal ikannya, wahwa hamidun lillah, sedangkan saudara bagi mati itu dia memuji bagi Allah, dia mengucapkan alhamdulillah karena seikunya. Ini pelajaran kita. Apabila kita mahjur cuma karena satu ekor aja, alhamdulillah. Di rumah berumur baharian mewujud yang karena seikung aja, kemana simpangannya. Wasyakirun lahu, dan adalah dia ini bersyukur baginya ikan tadi. Sabirun ya Allah, ini sabar bagi ketentuan keputusan Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan ketentuannya. Sudah mana saja korbannya, apalagi protes. Fasaidat imra'atuhu yawman ala sudhi baitiha, suatu hari istri orang yang beriman ini naik ke atap rumah, naik ke loteng rumahnya. Fanazarat ila imraati akhi zawzi al-kafir, memandang
melihat istri yang beriman ini kepada istri yang saudaranya kafir. Muzayyanatun bil hulli wal hulali, berpakaian memakai perhiasan yang indah dan permata-permata yang banyak. Melihat istri berimannya, banyak dari lotek melihat timur, wah banyak busnya. Fastaghala qalbuha, saat itulah hatinya bimbang ragu. Wa waswasalaha syaitanu, lalu setelah itu syaitan memberikan waswas, membersihkan bisikan yang tidak baik, dengki kepada istrinya yang kafir. Faqalat imra'atul kafiri, faqalat imra'atul kafiri, karena syaitan memantau juga, melihat istri yang beriman tadi akan berpakaiannya, diwaswasinya. Lalu faqalat imra'atul kafiri, quli zaujika ya'budu ilaha zauji. Setelah melihat, maka istri yang orang kafir itu berelang ke rumah istri yang beriman. Katakan olehmu li zaujika, bagi suamimu, yang budu ilaha zauji, hendaklah dia menyembah Tuhan seperti suamiku yang kafir. Hatta yasira laka mithla mali, sampai jadilah harta engkau seperti yang aku punya ini, mempunyai harta yang banyak. Fanazalat wa hiya maghmumatun fadakhala 'alaiha. Fanazalat wa hiya maghmumatun, dengan perasaan yang tidak menentu dan perasaan yang sedih, duka cita. Dia setelah itu istri tadi turun. Istri yang siapa? Istri yang beriman tadi adalah dia duka cita. Fawajadaha mutaghayyiratal laun. Setelah beberapa saat kemudian bertemu dengan suaminya. Suami datang dari luar, melihat wajah istrinya ini berubah. Faqala laha, berkata suaminya, masya'Allah, apa atau bagaimana keadaan kau ini? Aku lihat dari suaminya bahwa wajah engkau berubah, tidak seperti biasanya. Faqala lahu, berkata istrinya, imma tutalliquni wa imma ta'budu ilaha akhika. Menyuruh, karena bisik iblis. Ujar bininya, boleh pilih dia, apakah pian menalak lur, atau ada kalanya pian menyembah Tuhan saudara pian. Tunjukkan si istrinya tadi. Faqala laha ya amatullah, berkata suaminya, wahai hamba Allah Ta'ala, amma takhafiin Allah, tidakkah engkau takut kepada Allah? Oh istriku, atakfurina ba'da imanika, apakah engkau menjadi kafir? Dan suaminya memandangkan kepada istrinya, apakah engkau menjadi kafir setelah beriman? Faqalat la tukthiril kalama alayya. Istrinya menjawab, tidak usah banyak ngomong, bahasa sedikit. Wala aqulu quryanatan wa ghairi bil hulli wal hulali. Tidak usah banyak ngomong. Ulun ini bukanlah perempuan yang biasa.
dan dibujuk si iblis tadi. Padahal perempuan selain ulun ini berhias dan berpakaian yang mewah. Falamma ra'a minha al-jidda fi qawliha, melihat keseriusan istrinya tadi dalam mengadukan nasibnya kepada suaminya, qala laha, berkata suaminya, la tazawni, janganlah engkau mengeluh begitu. Namanya suami menuruti kehendak si istri tadi. Wa bil qadim, keesokan harinya, insyaallah taala amri, jikalau Allah menghendaki, kata suaminya, aku akan pergi keluar rumah, ila daril fa'alah, untuk mencari pekerjaan. Ampi aku mawjud, ampi aku mencari uang di tahun. Jelakinya, a'mal kulla yawmin bidirhamaini, aku mencari pekerjaan setiap hari, dan mudah-mudahan pekerjaanku itu diupah ulang dengan diberikan 2 dirham upahannya, dan aku serahkan kepada engkau bila aku dapat pekerjaan. Ngomongin hal berudah, bakunya masih. Parodian bidzalika wasakana ma biha. Setelah itu, itu aku rela melakukan itu, kata suami. Wasakana ma biha, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, tsumma baqar rajulu ila daril fa'alati, pagi-pagi sekali suami pergi meninggalkan rumah, tak kemana mencari pekerjaan. Wa jalasa bainahum, dan duduklah mencari pekerjaan di suatu tempat. Falam ya'khudhuhu ahadun, mencari pekerjaan supaya ada orang yang mengambil upah, sampai berkata dengan orang yang lewat, siapa yang mengambil upah sedang mencari pekerjaan, mencari pekerja, pilih, carilah ulun, pekerjaanlah ulun. Falamma aisa mimman yasta'qiluhu, tetapi tidak ada satupun seseorang yang mengambilnya sebagai pekerja, karena mau soal ketahuan diri dan kayak tulisan, kayak mobil kan tulisan, terima jasa angkutan. Nah, ini ada tulisan tapi mengucap, siapa yang ingin mencari pekerjaan, mencari pembantu, cari ulun. Orang yang lewat panggilnya, orang yang lewat dibicarainya, yang dijawab juga obat. 3.000. Mata ila sahilil bahri, tidak ada yang menawarkan diri kepada dirinya, kepada orang itu untuk mencari pekerjaan. Lalu berlalulah satu hari, dan dia menuju ke tepi pantai, ke laut. Wa abadallaha ilal laili, dan beribadah kepada Allah Ta'ala sampai waktu malam. Sampai tengah hari dia datang mencari, makin upah lawannya. Siang hari pulang ke laut, tidur laut, kemudian beribadah sampai malam hari. Sumang sarafa ila manzilihi, kemudian setelah malam hari dia pulang ke rumahnya. Faqalat lahu jawzatuhu, berkata begini oleh istrinya, aina kunta, di mana saja dia berada, bahasa kitanya lawasnya. Faqala kuntu indal maliki, berkata suaminya, adalah aku berada di sisi raja, maksudnya Allah Ta'ala. Waqad wa'adani, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjanjikan akan diriku memberikan pekerjaan ala amali thalathata ayyam, telah menjanjikan seorang raja kepada diriku dan mensyaratkan atasku bahwa aku bekerja di situ menunggu 3 hari. Bila sudah 3 hari, hanya aku gawe bekerja. Faqalat lahu kam yu'tika, maka berkata istrinya, kam yu'tika, berapa dia diberikan? Faqala laha, menjawab suaminya, al-maliku karimun, raja itu pemurah, itu Allah. Wa khazainuhu mala'anatun, dan simpanannya itu penuh, banyak. Ghaira annahu syarabani ala ahadin wa thalathina yawman, raja itu sangat mulia, hartanya melimpah, hanya saja aku akan memperoleh upah setelah aku bekerja selama 31 hari terlebih dahulu. Banyak gajinya berdudik, bayar berdudik. Nah kita ibarat sudah 30 hari bayar bank, karena ngomong gaji dulu, kita sudah tingkatnya tinggi. Wa yu'tini ma uridu fasara yamdi kulla yawmin ila mawdihi wa ya'budullaha ta'ala, dan dia akan memberikan apa saja yang aku minta, kata suaminya. Istrinya paham dan maksudnya memberikan apa saja itu maksudnya Allah Ta'ala. Ucapan suaminya tadi meyakinkan istrinya. Bininya yakin, ya kuliah dua-duanya ada. Fasara yamdi kulla yawmin ila mawdihi, maka jadilah setiap hari suaminya itu menuju ke tempatnya di tepi laut tadi. Wa ya'budullaha, dan selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Hatta ja'at lailatul thalathin, tiap malam beribadah di laut sampai tiba malam ke-30. Faqala lahu jawzatuhu illam ta'tini fi ghadin fil qara'i fatalliqni. Si istri datang menemui suaminya pada malam ke-30. Apabila besok pian tidak memberikan uang kepada dulu, tidak pulihan juga, fatalliqni, maka ceraikan saja dulu. Fa kharaja ar-rajulu wa huwa khaifun min dzalika. Esok harinya laki-laki tadi keluar rumah lagi, wa huwa khaifun, dalam keadaan takut, min dzalika, dari ucapan istrinya. Fa wajada yahudiyan, lalu setelah itu keluar rumah, berdapat dengan seorang Yahudi. Faqala lahu, suaminya itu menanya, berkata kepada Yahudi, aina tashtaqilu wa anta tashtaqilu, wahai Yahudi, apakah engkau sibuk? Maksudnya, apakah engkau memberikan pekerjaan kepadaku? Qala na'am, ujar Yahudi, ya boleh, langsung kabul. Fasyaratahu ala alla ya'kula indahu, setelah diucapkan iya oleh si Yahudi, memberikan syarat yang diberikan oleh Yahudi itu apa? Alla ya'kula indahu syai'an, bahwa ketika bekerja di tempatnya tidak boleh makan. Jangan makan emosi kan? Boleh makan.
Bila dia makan dipotong bayarannya, ambil apa kami dipotong bayarannya, nanti dikasih kami angkat. Kami selawat ini. Fasoma dzalika yaum, maka puasalah laki-laki itu pada hari itu yang tidak makan. Syaratnya apa? Pas mau. Fauhallahu ta'ala ila Jibril, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril an aj'al tis'atan wa isrina dinaran fi tabaqin min nurin. Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril memberikan 29 dinar kepada siapa? Fi tabaqin, yang dibuat di dalam satu talam. Waqti biha ila zawjatil mu'minin, diserahkan dibawa dengan satu talam yang isinya duit 29 dinar bin emas, ila zawjati, kepada istrinya al-mu'min yang beriman. Fa'awsalah ilaiha, maka Jibril malah menyampaikan kiriman itu ke istrinya yang beriman. Wa qullaha, katakan olehmu wahai perempuan, ujar Jibril, ana rasulul maliki, aku ini adalah utusan raja. Wa huwa yaqulu dzalika, dan dia juga berkata, karena zaujuka fi amalina, adalah suamimu bekerja di tempat kami. Jibril berubah wujud menjadi manusia. Fama taraknahu hatta tarakna wa madha ma'a yahudiyyin wa hadha naqsu. Setelah itu kami ditinggalkan akan talam itu, hatta tarakna, sampai kami tinggalkan, wa madha ma'a yahudiyyin wa hadha naqsu. Setelah itu adalah berlalu dia bersama Yahudi, wa hadha naqsu bisawi dzalika walau zada la jinnahu thumma innaha aqadat dinaran min dzalika wa madat bihi as-sufi fa awsaluha bihi al-fadirham ila maktubun. Bahwasanya suaminya bekerja tadi kepada Yahudi, tapi malaikat yang mengantarkan ke rumah. Lalu kata suaminya setelah bekerja tadi, aku tidak akan meninggalkan tempat pekerjaan ini sampai adalah dia itu bersama Yahudi. Thumma innaha akhadat dinar. Setelah itu apa? Pergi ke pasar bersama Yahudi. Fa'ausaluha fi al-badinari, lalu kaget heran bahwasanya Yahudi memberikan uang 1000 dirham kepada si suaminya yang beriman, dan menanyakan kepada suami dari si Yahudi, ini aku berikan uang 1000 dirham, aku kirim supaya engkau mengirim kepada istrimu. Li'annahu maktubun, karena sungguhnya tertulis atasnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dituliskan, atau uang yang tadi yang 1000 dirham tadi disuruh kirim oleh si Yahudi 2 kali kirim, dari kan 5 kali si bagi Jibril. Hari ini yang kedua si Yahudi berikan uangnya. Setelah tiba, tidak tahu di duitnya yang di alfa dirham itu tulisannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada tulisannya di situ. Falamma tarajulu manzilahu qalat lahu zawjatuhu aina kunta ya hadza. Manakala setelah datang suaminya ke rumahnya, qalat lahu zawjatuhu, berkata istrinya, aina kunta ya hadza,
bagian awasnya. Qala kuntu fi amali rajulin Yahudi, adalah aku bekerja kepada seorang laki-laki Yahudi. Faqala ya miskin, berkata istrinya, ya suaminya, kaitu afian, kaifa tatruku khidmatal maliki wa takhdumu ghairahu, bagaimana pian meninggalkan menjadi pelayan kepada raja dan sedangkan pian menjadi pelayan kepada selainnya. Suaminya bingung lagi, siapa raja? Aku ini pegawai, dia kepada yang mau dibangun. Wa akhbarathu, dan menghabarkan akan dia oleh istrinya, bima jara, dengan apa yang terjadi kepada istrinya. Mantan bil pembulaan tadi dengan buat talam diceritakan oleh dirinya. Baka, lalu suaminya menangis. Siapa kan uangnya yang mantan ke rumah? Padahal dia suaminya, aku tidak selesai lagi bekerja, sudah diantar ke rumah. Hatta ghasya alaihi, sampai pingsan suaminya. Falamma afaqa, manakala sudah sadar dari pingsan, qala laha, berkata suaminya, khadamtuhu walam alzam haqqa ubudiyatihi. Ujar suaminya, aku telah jadi khadam kepada raja itu, maksudnya Allah, dan aku tidak sebenarnya menjadi seorang hambanya. Thumma faraqa wa sara ila atrabil jibal wa abada Allah ta'ala hatta mata. Pengakuan oleh suaminya itu sehingga dia meninggalkan istrinya. Wasara ila atrabil jibal, dan menuju lagi dia ke puncak gunung yang paling tinggi. Wa abadallah ta'ala, dan di sana dia beribadah menyembah kepada Allah Ta'ala hatta mata, sampai mati. Kada mungkin lagi. Jadi istrinya, suaminya tadi meninggalkannya, istrinya bukan dicerai, tapi membetulkan dirinya, penghambaan diri sebagai hamba masih salah, masih tidak benar, sampai mati di puncak gunung sana. Rahmatullahi ta'ala alaihi, karena permintaan istrinya yang berlebih-lebihan sehingga memaksakan suaminya seperti itu tadi. Jadi pelajaran, halnya suami itu pilihannya seperti itu aja, yang disyukuri, dan ucap alhamdulillah. Kenapa banyak alhamdulillah? Karena ada yang di bawah, ada yang dipakai sedikit, tapi apa? Dipakai sedikit tapi disyukuri. Banyak tapi yang disyukuri. Al-hikayatu al-khamisatu wa sab'un, hikayat yang ke-75. Fi tahdimin nafsi wa ahwalis sholihin, pada menyucikan, bersihkan diri dan keadaan-keadaan orang yang soleh. Uqiya an Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu, dikayatkan daripada seorang Imam Ibrahim bin Adham. Qala, berkata, kharajtu hajjan ila baitillahil haram, adalah aku, kata Imam Ibrahim bin Adham, menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Falahiqani bardun syadidun, maka tiba-tiba menemui akan diriku oleh dingin yang sangat dingin atau dingin yang bersengatan. Fa'awaitu ila kahfi fi jabalin, karena saking dinginnya,
aku bertempat ila kahfi, menuju ke gua. Masih ada perjalanan, udara dingin, sedikit kedinginan, maka beliau bertempat ke gua fi jabalin, yang ada di sebuah gunung gua itu. Wa idan bi asadin azimin dakhilun alayya, tiba-tiba ketika aku berada di gua itu, seekor dari singa yang besar masuk ke dalam gua itu juga. Falamma ra'ani qala li, manakala melihat akan diriku oleh si singa yang besar tadi, qala li, singa diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala, bisa berbicara. Man adkhalaka, siapa yang telah memasukkan akan engkau makanan, akan tempat ini, bighairi idni, dengan selain idinku. Ya, si singa, ini rumahku, kenapa engkau masuk ke sini tanpa izin? Diberikan kekuasaan Allah Ta'ala. Zaman dahulu itu banyak binatang-binatang diberikan kekuasaan Allah Ta'ala, bisa berbicara. Sekarang ada lagi, sudah modern ya. Ada yang terdiri rekaman wajahnya binatang, suara manusia. Faqultu ghalibun wa munqati'un, kata Imam Ibrahim bin Adham, aku ini orang yang terasing, munqati'un, yang tersesat, artinya orang jauh. Wa qad ataituka ghaiban fi hadhil lailati, maka aku datang ke sini, ke tempatmu ini, ghaiban, akan sebagai tamu engkau, fi hadhil lailah, malam ini aja. Fa'arada anni wa nama bijanibi, maka singa itu pun berpaling darimu dan tidur di sampingku. Singa tidur di samping Imam Ibrahim bin Adham. Wa bitu atlul Qur'an ila sabah, setelah ia berpaling dariku, kata Imam Ibrahim bin Adham, aku membaca Al-Quran ila sobahi, sampai waktu subuh. Orang-orang imam dahulu di mana saja berada tidak terlepas dari membaca Al-Quran walaupun dalam rumah. Falamma aradtu al-insirafa qala li, manakala aku ini hendak keluar dari rumah esok harinya, qala li, berkata singa itu tadi, ya Ibrahimu, wahai Ibrahim bin Adham, iyyaka wal ujba, jauhilah olehmu, takutilah olehmu sifat ujub, binatang mendahulu. Tahulu, engkau berkata, engkau bersuara, kuntu naiman indal asadi fasallamtu minhu, engkau berkata, aku tidur di samping dan wali bersuara ini, engkau berkata, dan aku tidur di samping harimau, dan setelah itu, wallahi inna li thalathatu ayyamin, kata si harimau, sebelum engkau pergi, sesungguhnya bagiku ini setelah 3 hari lam at'am syai'an, tidak merasakan makanan. Ya, sehingga aku di kelaparan 3 hari tidak makan. Jika engkau mencarikan akan tiku makanan, keluar dari gua ini silakan. Walaula anna taibi, jikalau seandainya engkau ini adalah sungguhnya bukan tamu, la akaltuka, niscaya aku makan akan engkau.
karena kau berucap menjadi tamuku kau terselisihnya, lalu tidak menjadi makan engkau. Jika tidak berucap, aku makan engkau sekarang juga. Fahamidallaha wa sarafta, maka berucaplah alhamdulillah olehmu kepada Allah Ta'ala, wa sarafta, dan engkau silahkan pergi dari sini. Falamma raja'tu min qada'i haji la ma'badi, manakala aku telah selesai daripada menyelesaikan ibadah hajiku, kata Imam Ibn Daham, ila ma'badi, aku menuju tempat yang tadi. Kanat nafsi mundu zaman, adalah diriku sudah beberapa masa lawasnya ke tempat yang tadi. Tasbahi ala ruman, aku hendak juga berjazi ala ruman. Mundu zaman, ujar kata Imam Ibrahim Adham, aku sudah lawas, ada ingin merasai sebuah buah. Mudahan di tempat setelah hajiku ini ada aku bertemu buah yang namanya buah delima. Nahbu isrina sanatan, aku ini hendak sekali makan buah delima. Sudah berangan-angan 20 tahun tidak pernah merasai buah delima. Wa ana amatilluha, adalah sedikit bercita-cita di dalam hati, takkan makan buah delima, tapi tidak ketemuan lagi. Falamma kanat lailatu minal layali, manakala adalah satu malam daripada beberapa malam, qala li wallahi illam taqdi syahwati la taqatu salat la takasulanna fil ibadati. Qala li, nafsu berkata, wallahi demi Allah, illam taqdi syahwati, tidak nafsu, jikalau wahai Imam Ibrahim bin Adham, engkau tidak menunaikan keinginanku, nafsu berkata, la takasulanna fil ibadati, niscaya aku adalah malas pada beribadah. Nafsu sini berbicara dalam hadis ini tadi. Faqultu ya nafsu, sidin memandiri nafsu sidin, wahai nafsu, istahili, bersungguh-sungguhlah oleh. Jadi sidin berbicara melawan nafsu sidin. Nafsu sidin anak manuman tadi. Wa idza dakhaltal amara qadaita syahwataka fa'ana minni at-tufahata nahwal bariyah wa idza bi syajaratin faqasathu fa idza hiya syajaratu manahriha. Idza dakhaltal amara, baik nafsu menjadi Imam Ibrahim Adham, engkau ingin sekali makan sebuah delima. Jikalau syahwat engkau sudah selesai, sudah terkabul, fahanan minni at-tufah, dan jikalau tidak ketemu bagaimana? Kita cari-cari bil bariyah, di daratan, kalau ada pohonnya. Wa idza bi syajaratin faqasatha, tiba-tiba bertemu juga sebuah pohon. Tetap sudah lihat apa lagi? Faidan ia syajaratul rumman alaiha, tiba-tiba ada sebuah pohon delima yang atasnya itu rummanun katsirun, banyak buah delimanya. Fa'akhadtu minha wahidatan, kemudian aku ambil daripadanya satu buah delima. Fawajadtuha hamidatan, aku rasai hamidatan, pahit. Wa kadzalika, aku petik yang keduanya pahit. Wa tsalitsatan, aku petik yang ketiga pahit. Wa rabi'atan, dan yang keempat pahit juga karena manisnya. Wa nafsu taqulu, nafsuku ini berucap, ma tastahaita illal halwa, tidaklah engkau menginginkan kecuali yang manis saja. Allah, biar kepingin banget Pak. Ujar si Imam Ibrahim Adham memandai nafsu sidik tadi. Fasir tu ila Imran fawajadu rajulan fi hadikatin, lewat lagi ke sebuah negeri, ke sebuah bangunan. Tiba-tiba menemukan seorang laki-laki yang ada di sebuah kebun. Setelah itu apa?
Fasa'alat hurmanatan fa'atina, meminta akan dia akan sebiji daripada buah delima. Fa'atiniha, maka diberikan akan dia. Wawajatuha hamidatan, setelah diambilnya dimakan oleh ibadah Adam, kemudian pahit juga. Kamu kebun. Fa'akhbaratahu bidzalika faqala li ya Ibrahim, maka mengabarkan bagiku. Ada yang bersuara, ya Ibrahim, wahai Ibrahim bin Adham, tatawa nafsu, engkau menuruti nafsu, ala ma turid, atas apa yang diinginkannya. Wallahi innali, demi Allah bahwasanya bagiku arba'ina sanatan fi hadhihi hadiqati, 40 tahun di kebun ini, la a'rifu, aku tidak mengenal yang namanya pahit kecuali manis saja semuanya. Mengadu si Ibrahim bin Adham kepada si tukang kebun, kenapa pahit? Ujarnya si tukang kebun, 40 tahun aku ini mengadu kebun ini tidak pahit buahnya. Fata'ajjaban min dzalika, mungkin pian ini makan karena nafsu. Karena pian makan karena nafsu, lalu terasa yang lainnya itu adalah pahit dan kerasaan di lidah pian itu. Coba pian hilangkan nafsu pian yang makan, jangan atas nafsu pian, keinginan daripada hati pian niscaya manis. Nanti sambung karena nafsu, maka apapun kadang kenyaman. Dan segini mudah Allah Ta'ala, dan segini jauh Allah Ta'ala perhatikan usul khotimah, diyokan usul khotimah dimana kita dukung bersama Rasulullah SAW, dan kita tidak memperhatikan Allah SWT daripada menzahir mengkadar dengan Rasulullah SAW dan hadrati Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil wa faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil bid-din fi dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'ala nabat wa si'ahu ilmu